Em, Halo, bisa perkenalkan diri dulu Kak. Namanya siapa Kak? Oke, kenalkan saya dengan Niki, salah satu relationship manager dari Bank DBS. Salam kenal. Oh gitu, oke Kak Niki. Kak Niki, aku langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Oke. Jadi di pertanyaan ini mengenai corporate advertising sendiri, bagaimana sih Digibank by DBS sendiri menggunakan iklan untuk mempromosikan layanan kepada nasabah prioritas itu? Oke, bagaimana kami jadi begini, DBS itu kami ingin mencoba memberikan ke informasi jadi kepada publik atau mungkin ya nasabah-nasabah kita yang sebagai nasabah prioritas ya melalui iklan kami ini mengenai tentang manfaat dari DBS itu sendiri dan fitur-fitur yang ada di mobile banking kami gitu. Jadi seperti nasabah bisa melakukan deposito atau mungkin bisa melakukan pembelian produk-produk investasi bahkan sampai asuransi dan sampai mungkin ke pembayaran-pembayaran listrik, air dan sebagainya melalui satu mobile aplikasi kami. Oh gitu, berarti em, di aplikasinya itu melalui apa Kak? Dijelaskannya. Kalau menggunakan iklannya sendiri Kak untuk mempromosikan layanan di Digibank by DBS itu biasanya melalui media apa sih Kak paling banyak nih kalau Oke. DBS ambil? Oke, kalau untuk media sendiri sudah pastinya kalau dengan masa sekarang ya kita banyak promosi lewat sosial media gitu dan kita juga mencoba untuk menggait beberapa influencer demi menyebarkan awareness ke masyarakat tentang penggunaan Digibank by DBS yang kami miliki ya gitu. Terus tentunya juga selain itu untuk kepada customer kita yang memang sudah ada sebagai customer existing kita juga tentu memberikan blast lewat email atau mungkin kita dari pihak kami relationship manager sendiri yang memberikan pemahaman lebih tentang Digibank ini. Oke. Dari iklan yang disampaikan sendiri oleh Digibank by DBS itu Kak, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Oke, pesan utama yang kami ingin sampaikan melalui iklan ini adalah betapa mudahnya menggunakan satu mobile banking kita untuk semua kebutuhan finansial customer, khususnya untuk customer priority kita. Begitu. Jadi kami ingin memberitahu kepada customer sesuai dengan slogan kita ya, live more, bank less. Jadi seperti kayak customer ngapain capek-capek harus datang ke cabang, sedangkan mereka sudah bisa melakukan semuanya lewat satu mobile aplikasi. Gitu. Oke, bagus juga ya Kak ya. Kalau efektivitas iklannya sendiri dari yang disampaikan di iklan Digibank by DBS itu kepada nasabah prioritas, efektivitasnya itu gimana Kak? So far menurut kami efektivitasnya cukup tinggi, apalagi yang tadi sempat saya sebutkan ya, dengan masa yang sekarang kita mencoba mempromosikan iklan ini lewat sosial media, yang mana akhirnya tidak cuma nasabah-nasabah prioritas kita aja yang menggunakan Digibank by DBS ini, tapi banyak sekarang juga kalangan-kalangan muda yang sudah mulai mengenal investasi. Ujungnya mereka pun menggunakan Digibank karena iklan-iklan kami tersebut. Oh gitu. Oke. Oke. Kalau di medianya sendiri nih, hubungan dengan medianya Kak, bagaimana sih si Digibank by DBS sendiri berinteraksi dengan media untuk membangun citra positif di kalangan nasabah prioritas itu? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang media kan sebenarnya cukup luas ya. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, selain menggunakan kita menggandeng beberapa influencer ternama untuk menunjukkan menyebarkan awareness tentang Digibank by DBS ini, kami juga menempatkan iklan-iklan kami itu di beberapa billboard di titik-titik strategis di kota Jakarta. Ini gunanya juga supaya banyak
orang-orang yang mungkin lewat gitu yang belum jadi customer kita tahu seberapa bagusnya mobile banking kita nanti setelah mereka gunakan. Oh gitu, oke. Dalam hal ini, apakah ada strategi khusus yang digunakan dalam hubungan media untuk nasabah prioritas itu, Kak? So far kalau untuk strategi khusus, kami tidak bisa mengatakan ada strategi khusus ya, karena selain menggandeng influencer dan memasang iklan di beberapa titik strategis di Jakarta, mungkin strategi khususnya sendiri adalah ya dari kami sendiri, setelah customer ini join sebagai customer priority kita atau mungkin customer private kita atau mungkin customer retail kita, barulah kami sebagai para relationship manager yang bisa memberikan strategi-strategi untuk si customer mengelola portfolionya mereka. Oh gitu, oke. Kalau seberapa sering sih Kak Digibank by DBS sendiri menggunakan media untuk berkomunikasi dengan nasabah prioritas itu? Kalau untuk dibilang seberapa sering, sebenarnya setiap tahun kami selalu pastinya memasang campaign-campaign iklan kami di berbagai platform, yang tadi saya bilang di titik-titik strategis di Jakarta. Tapi kalau untuk dari media itu sendiri berkomunikasi langsung dengan nasabah prioritas, contohnya seperti yang saya bilang menggandeng influencer, memang sampai saat ini tidak ada influencer khusus yang kita tujukan untuk customer priority kami. Yang mereka lakukan adalah hanya memberi influence atau awareness tentang aplikasi milik kami. Oh gitu, oke, thank you. Dari internal komunikasinya sendiri nih Kak, bagaimana sih komunikasi internal si Bank DBS ini berperan dalam melayani nasabah prioritas? Untuk internal komunikasi sendiri nih Kak, di komunikasi internal, apa sih metode komunikasi internal yang paling efektif dalam mengkoordinasikan layanan untuk nasabah prioritas itu? Oke, metode komunikasi yang menurut saya paling efektif ya, mungkin ini yang saya rasakan sendiri. Apa yang kami rasakan di lapangan tentang obstacle yang kami alamin dalam memberikan layanan yang baik untuk nasabah prioritas kami, manajemen kami cukup mendengarkan aspirasi dari kami, dan manajemen juga berusaha untuk menerapkan dan memberikan fasilitas yang baik untuk si para customer priority ini based on apa yang kami alami di lapangan. Dari situ bagaimana komunikasi internal di DBS by Digibank ini berperan dalam melayani nasabah prioritas? Oke, bagaimana komunikasi internal kami? Tentunya kami sebagai para RM, kami ya biasa kami sharing satu sama lain tentang apa yang kami alami dalam menghandle customer priority kami masing-masing, dan disitulah yang menjadi titik kunci manajemen kita untuk semakin memberikan pelayanan atau mungkin meningkatkan fitur-fitur apa yang dibutuhkan oleh nasabah kami masing-masing. Oh gitu. Kalau dari bagaimana kayak feedback dari karyawannya sendiri mengenai strategi komunikasi internal terkait layanan nasabah prioritas itu? Feedback dari karyawan, dari apa yang saya rasakan, manajemen juga selain kita menghandle customer priority kita, manajemen juga memberi kami kesempatan kepada para relationship manager seperti saya untuk menempatkan diri bagaimana jika kita menjadi si customer itu sendiri, bagaimana journey yang kami lewati jika kami sebagai customer priority menggunakan Digibank by DBS. Dan inilah yang selain dari masukan dari customer priority, manajemen pun juga mempunyai masukan-masukan dari kami ketika kami menggunakan aplikasi itu. Oh gitu, oke, thank you.
untuk di bidang government relation sendiri ini atau hubungan pemerintah dengan bank DBS by Digibank, apakah ada kebijakan atau regulasi pemerintah yang mempengaruhi strategi komunikasi DBS kepada nasabah prioritas itu sendiri, Kak? Sudah pasti tentunya ada. Sebagai salah satu contohnya ya, kami sebagai bank asing, namun kita sudah memiliki badan PT sendiri memang di Indonesia. Tentunya kami harus mengikuti kebijakan regulasi pemerintah. Contoh seperti kami harus menjadi peserta dari lembaga penjamin simpanan. Nah, inilah yang kami sampaikan juga kepada customer prioritas kami. Jika customer menjadi bagaimana ya, jadi kalau customer menjadi nasabah kami gitu, sudah pasti tentunya customer tersebut menempatkan dananya di tempat yang aman gitu. Seperti coba kata yang itu Maksud di government relation atau hubungan dengan pemerintahan sendiri nih, Kak, apakah ada kebijakan atau regulasi pemerintah yang mempengaruhi strategi komunikasi di DBS sendiri kepada nasabah prioritas? Oke, kebijakan atau regulasi pemerintah ya yang mempengaruhi strategi komunikasi kami sudah pasti tentunya ada. Tuh, sebagaimana contohnya kami adalah salah satu bank peserta lembaga penjamin simpanan. Nah, inilah salah satu yang regulasi pemerintah juga yang kami tempatkan di media iklan kami. Jadi ketika si customer melihat kebijakan atau regulasi pemerintah yang kami tempatkan di iklan kami, customer tahu kalau kami adalah bank yang aman untuk customer menempatkan dananya. Bagaimana sih, Kak, DBS sendiri berinteraksi dengan pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan mendukung layanan kepada nasabah prioritas? Oke, seperti kembali lagi yang tadi saya bilang ya, salah satunya adalah kami menjadi bank peserta lembaga penjamin simpanan. Di samping itu juga kami sudah pasti tentunya harus bersertifikasi dan diawasi langsung oleh OJK. Ditambah juga kami memang sebagai bank asing, kami mengikuti regulasi pemerintah dengan kami menjadi PT ketika kami datang ke Indonesia. Bagaimana perubahan kebijakan pemerintah sendiri, Kak, mempengaruhi strategi komunikasi DBS kepada nasabah prioritas itu sendiri? Oke, kalau menurut pandangan saya pribadi, sampai saat ini tidak ada ya perubahan kebijakan pemerintah yang signifikan yang bisa mempengaruhi strategi komunikasi kami ya kepada nasabah prioritas. Gitu, oke. Oke, Kak, kalau gitu di bidang reputation manajemennya sendiri nih atau manajemen reputasi si DBS sendiri, bagaimana DBS membangun dan menjaga reputasi sendiri itu di kalangan nasabah prioritas ya, Kak? Oke, bagaimana kami membangun dan menjaga reputasi ya di kalangan para nasabah prioritas kami? Sudah pasti tentunya contoh saya sebagai RM, kami harus sangat-sangat bersikap profesional kepada customer kita dalam memberikan layanan yang bisa kami berikan. Dan kami juga tidak bisa sembarangan memberikan rekomendasi tentang satu produk kepada customer prioritas kita. Dan seperti yang saya sebut tadi, sudah pasti kami harus profesional, maka dari itu kami juga dibekali dengan berbagai sertifikasi untuk kami para RM sendiri dalam menghandle customer prioritas dari DBS itu sendiri. Oke. Kalau langkah-langkahnya sendiri kayak yang diambil untuk menangani respon negatif gitu dari nasabah prioritas, apa sih langkah-langkah yang DBS ambil biasanya tuh? Oke. Sebenarnya kalau respon negatif ya, ini dari sudut pandang saya sebenarnya kan cukup banyak ya, respon negatif dari customer. Mungkin memang
Di satu sisi ada beberapa staff dari kami yang melakukan tindak yang mengecewakan customer, tapi ya sudah pasti kami berusaha mencari tahu dulu ke customer itu sendiri mengapa mereka bisa sampai memberikan respon negatif. Jadi dari kami berusaha mencari tahu ke customer itu sendiri, barulah nanti kita akan coba memberi solusi kepada si customer itu. Oke. Kalau seberapa pentingnya Kak manajemen reputasi itu sendiri dalam strategi komunikasi DBS kepada nasabah-nasabah prioritas? Menurut saya cukup penting ya, karena jika tidak ada manajemen reputasi, yang terjadi adalah sales yang kacau balau. Karena menurut saya sendiri, manajemen reputasi ini kan memang bagian dari compliance ya. Dan dari sudut pandang saya, sales dan compliance ini harus berjalan bersama, beriringan. Karena kalau hanya satu saja yang jalan, ya nggak bisa. Gitu. Oke Kak Niki, pertanyaan wawancara untuk selanjutnya. Dari sender nih, siapa yang bertanggung jawab sih sebagai pengirim utama dalam komunikasi di DBS itu sendiri Kak? Oke, sebagai pengirim utama dalam komunikasi kami ya kepada customer priority kami, sudah pasti tentunya kalau untuk iklan ya memang kami menyerahkan itu kepada tim marketing atau sosial media kami. Tapi kalau dari kami sendiri pun kami juga menjadi salah satu pengirim utama. Kami para RM itu menjadi komunikasi pengirim utama untuk para customer prioritas kita. Oke, kalau itu proses pengiriman pesannya sendiri Kak, dari pengirim ke penerima itu bagaimana sih Kak? Oke, kami memang sudah mempunyai list atau mungkin jadwal-jadwal khusus yang kami siapkan ketika kita mau mengirimkan contoh satu promo atau mungkin satu produk yang akan kami launching kepada customer, lalu kami beritahukan customer itu bisa lewat WhatsApp atau mungkin lebih lewat email juga. Oke. Dari itu semua Kak, apa sih tantangan utama yang dihadapi pengirim atau RM Kakak sendiri sebagai RM dalam menyampaikan pesan kepada nasabah prioritas? Kalau dari sudut pandang saya sendiri, memang customer itu tidak bisa kita kontrol 100%. Contoh kami berusaha mengirimkan pesan tersebut lewat telepon atau lewat WhatsApp, lewat SMS atau mungkin lewat email. Tantangan utamanya adalah mungkin si customer itu bisa terkadang tidak angkat teleponnya atau mungkin kadang dia kurang atau tidak sempat membaca pesan yang kami kirimkan. Oke, paling itu ya Kak. Udah ya? Ada lagi nih. Oke Kak. Di pesan sendiri nih Kak, apa sih jenis pesan yang paling sering dikirimkan oleh DBS kepada nasabah prioritas itu sendiri? Sudah pastinya kami menggunakan, kami para relationship manager menggunakan email dan WhatsApp ya untuk mengirimkan pesan agar bisa sampai ke customer. Tujuannya kami menggunakan WhatsApp dan email adalah agar si customer ini bisa membaca berulang kali pesan yang kami kirimkan. Gitu. Kalau pesan yang paling sering nih Kak, yang disampaikan oleh DBS sendiri tuh pesan-pesan apa sih Kak? Sudah pastinya tentang pesan tentang produk ya, produk atau layanan yang kami miliki yang bisa kami berikan kepada customer prioritas kita. Oke. Dalam kualitas pesannya sendiri nih Kak, bagaimana kualitas pesan itu bisa diukur untuk memastikan kejelasan dan efektivitas kepada nasabah dapat dengan baik tersampaikan? Kami berusaha ketika kami mengirim pesan, kami berusaha untuk memilih kata-kata yang cukup simple dan sekiranya mudah untuk dipahami para customer prioritas kita. Oke.
melalui channel atau saluran sendiri. Saluran komunikasi apa sih Kak yang apa saja nih Kak yang digunakan di BS ini untuk berkomunikasi dengan nasabah prioritas? Banyak ya, seperti yang saya sebutkan tadi, selain dari media iklan, kami juga menggunakan instant messaging, contoh seperti WhatsApp, atau mungkin juga kami menggunakan email atau telepon itu sendiri untuk menghubungi customer prioritas kami. Oke, dari apa saja yang disebutkan tadi kakak tadi nih, bagaimana pemilihan saluran komunikasinya diputuskan nih Kak? Oke, pemilihan saluran komunikasinya kalau dari apa yang saya rasakan, kami berusaha untuk membuat pemetaan tentang siapa-siapa saja customer kami, dan kami juga berusaha memberi pertanyaan kepada customer kami jika mereka lebih nyaman dihubungi lewat via apa. Apakah mungkin ada beberapa customer kami yang memang lebih suka di WhatsApp, ada customer kami yang memang lebih aktif untuk membaca emailnya, tapi ada juga beberapa customer kami yang memang lebih senang ditemui langsung. Oleh karena itu, berdasarkan dari feedback yang mereka berikan kepada kami, ya kami akan menerapkan itu untuk menghubungi mereka. Oke. Dari semua saluran yang udah kakak jelasin tadi, mungkin kayak WhatsApp, bertemu langsung dan lain-lain, apa sih saluran yang paling efektif dalam mencapai nasabah prioritas? Oke, menurut saya sendiri adalah bertemu langsung sudah pasti ya. Tapi kan untuk bertemu langsung, kami juga pastinya harus membuat janji kepada customer tersebut. Nah, janji kami buat kepada customer tersebut biasanya melalui phone atau mungkin melalui WhatsApp gitu. Dan kenapa saya mengatakan bertemu langsung? Karena kami sebagai para relationship manager, kami harus bisa ketika kami ingin memberikan satu rekomendasi produk, memang sangat disarankan kita untuk si customer itu sendiri bisa tatap muka dengan kita. Oke, kalau gitu. Dari penerimanya sendiri Kak, bagaimana DBS sendiri mengidentifikasi dan memahami kebutuhan nasabah dalam komunikasinya itu? Oke, seperti yang saya bilang tadi, kami berusaha untuk memetakan siapa-siapa saja customer kita, dan kami berusaha mencari tahu tentang mereka lebih nyaman dihubungi lewat via apa. Dalam hal ini mungkin kita biasa menyebutnya proses Know Your Customer atau kita biasa sebut KYC. Karena customer kita ini kan terdiri dari berbagai macam kalangan usia yang tentunya tidak bisa kita samaratakan mengenai platform yang kita gunakan untuk menghubungi mereka. Bagaimana sih Kak respon dari penerima ini yang dikumpulkan dan digunakan dalam strategi komunikasinya? Oke, kegiatan mengumpulkan respon dari penerima itu sudah pasti tentunya tugas kami sebagai RM sendiri untuk terjun langsung mendapatkan respon dari para customer kami, dan itulah yang kami kumpulkan dan kami gunakan dalam rangka menyebarkan strategi komunikasi kami. Oke. Dari noise atau gangguan sendiri nih yang sering dirasain nasabah mungkin Kak, apa sih jenis gangguan yang paling sering dihadapi di GBank by DBS sendiri dalam proses komunikasi? Oke, gangguan yang sebenarnya gangguan itu tersendiri berdasarkan apa yang saya rasakan mungkin bisa dari pihak eksternal ataupun pihak internal. Kalau dari pihak eksternal sendiri udah pastinya yang saya sebutkan tadi, sometimes nasabah kadang suka nggak baca ya tentang pesan-pesan yang kami kirimi, atau mungkin tidak mengangkat telepon. Kalau dari pihak internal kita sendiri, mungkin juga kadang ada beberapa sales kami yang terkesan memaksakan tentang menjual satu produk kepada beberapa customer. Oke. Dari itu bagaimana Bank mengatasi gangguan itu sendiri Kak yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dengan nasabah prioritas itu? Kalau untuk dari yang eksternal tadi yang saya sebutkan ya, sudah pasti memang itu di luar kontrol kita. Gitu. Yang bisa kami lakukan adalah memang berusaha untuk
sesering mungkin memberikan komunikasi kepada nasabah prioritas kita. Namun kalau dari pihak internal kita, sudah pasti kami harus yang namanya memberikan pelatihan-pelatihan lebih kepada para staff atau pihak internal kita supaya bisa memberikan komunikasi yang efektif untuk setiap kebutuhan customer itu sendiri. Oke, dari itu semua Kak, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengidentifikasi dan mengurangi gangguan dalam komunikasi itu? Oke, tentunya kami dari pihak DBS sendiri juga kami sering mengirimkan email atau mungkin pesan survei kepada customer-customer kita itu sendiri tentang seberapa besar tingkat kepuasan customer terhadap para relationship manager yang menghandle mereka. Oke. Dari identifikasi target audiens sendiri Kak, bagaimana Bank sendiri mengidentifikasi target audiens untuk layanan nasabah prioritas sendiri atau target audiens segmentation-nya itu gimana? Oke. Dari apa yang saya alami sendiri ya, sudah pasti kami harus berusaha mencari tahu satu persatu setiap customer kita atau mungkin calon customer kita tentang seberapa besar, sebenarnya bukan seberapa besar ya, tapi lebih ke bagaimana portfolio mereka dan background mereka masing-masing seperti apa. Dari situlah kami baru bisa memberikan saran mengenai customer kita lebih cocok ke segmen apa saja masing-masing. Oke, dari target audience segmentation tadi Kak, apa sih kriteria utama yang digunakan dalam bank dalam menentukan target audiens untuk nasabah prioritas di DBS sendiri? Contoh untuk nasabah prioritas kami menetapkan minimum balance atau amount yang harus dimiliki customer itu sendiri adalah ekuivalen di 500 juta rupiah. Adapun mungkin segmen yang di atas itu adalah private client, itu kami menetapkan minimum balance-nya itu minimum di 10 miliar rupiah. Oke. Dari strategi komunikasinya sendiri nih Kak, Kakak nih sebagai RM, bagaimana sih Kakak mengevaluasi efektivitas komunikasi kepada target audiens atau nasabah prioritasnya? Oke, sudah pasti tentunya saya sebagai RM sendiri ya, saya harus mengenal background si nasabah ini sendiri dan apa tujuan dia melakukan hubungan perbankan dengan kita. Apakah mereka ingin mengembangkan portfolionya? Jika memang contoh sebagai nasabah ingin mengembangkan portfolionya dari produk-produk yang saya sarankan kepada customer untuk yang sesuai dengan background profilnya dia atau risiko investasinya dia. Jika memang produk ini pada akhirnya bisa memberikan portfolio yang bertumbuh kepada nasabah, ya bisa dikatakan itu salah satu efektivitas dari komunikasi yang saya berikan kepada customer. Oke Kak, dari pengembangan hubungan dengan nasabah sendiri nih Kak, bagaimana sih bank sendiri memastikan bahwa target audiens nasabah prioritas atau nasabah prioritas itu merasa diperhatikan gitu dalam komunikasi? Oke, sudah pastinya tentu tadi yang seperti saya bilang, saya sempat menyinggung bahwa kami itu memberikan survei tingkat kepuasan pelanggan kepada nasabah-nasabah prioritas kita. Nah, dari tingkat survei kepuasan ke pelanggan inilah yang kami jadikan tolak ukur untuk menentukan bahwa customer tersebut sudah diperhatikan atau belum. Oke. Dari itu semua Kak, apa tantangan utama yang dihadapi bank dalam membangun hubungan dengan target audiens atau nasabah prioritas itu? Oke, sudah pastinya kalau dari pihak eksternal ya adanya kompetitor. Karena kan bank yang menyediakan layanan mobile banking seperti kita atau mungkin layanan investasi seperti kita juga itu cukup banyak di luar sana. Itu dia sih. Oke. Dari itu bagaimana bank menyesuaikan layanan dan komunikasi berdasarkan feedback dari target audiens atau dari nasabah itu? Kami sendiri berusaha untuk memenuhi semua feedback dari customer. Namun kembali lagi kami juga ini kan terbatas ya, tidak semua feedback dari customer
pasti bisa kita penuhi. Tapi kami berusaha juga melihat dari beberapa kompetitor kami, setidaknya untuk memberikan fasilitas dan layanan yang lebih baik dibandingkan para kompetitor. Gitu. Kalau benefit sendiri di DBS tuh untuk nasabah prioritas itu apa aja sih, Kak? Cukup banyak. Contohnya seperti antar jemput di bandara, atau mungkin airport lounge, tempat nasabah menunggu ketika mereka mau melakukan penerbangan, atau mungkin fasilitas medical check up di Singapura, bahkan sampai ke beberapa negara lainnya untuk melakukan antar jemput di bandara. Gitu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Mengenai pemahaman konsumen ini sendiri, bagaimana perusahaan menganalisis perilaku konsumen untuk memahami preferensi mereka atau nasabah prioritas itu sendiri, Kak? Sudah pastinya kami memiliki konsumen dengan berbagai macam perilaku yang berbeda-beda ya, gitu. Namun kami berusaha untuk menerapkan standar khusus atau mungkin titik standar tersendiri dalam menyetarakan berbagai macam perilaku dari si customer kami itu sendiri sih. Oke. Kalau faktor utama nih Kak yang dipertimbangkan dalam menganalisis perilaku konsumen itu sendiri apa tuh Kak? Oke, konsumen kami itu atau nasabah prioritas kami tentunya punya perilaku yang mungkin beraneka ragam, tergantung background mereka masing-masing. Namun karena pada dasarnya kami ini memberikan jasa di bidang perbankan, khususnya mengenai investasi, sudah pasti kami harus lebih tahu tentang market. Jadi dengan apa yang terjadi di market dan kami kaitkan dengan profil investasi nasabah, disitulah kami bisa memberikan saran mengenai produk-produk yang cocok untuk customer kami dengan backgroundnya masing-masing yang berbeda itu. Oke Kak, jadi di pengaruh dan motivasi konsumen sendiri, apa motivasi utama yang mendorong konsumen memilih produk atau layanan dari perusahaan itu sendiri? Oke, kalau apa motivasi utama, sudah pasti tentunya para nasabah prioritas kami itu sudah pasti tentunya memilih kenyamanan. Nah, itulah yang berusaha kami berikan selalu untuk customer kami, dan mereka juga memilih yang namanya simple. That's why Digibank memiliki fitur-fitur yang sangat ramah untuk nasabah operasikan, dan kami sebagai para RM sendiri berusaha memberikan layanan agar si customer itu sendiri merasa nyaman melakukan transaksi perbankan dengan kita. Oke. Dari bagaimana sih Kak dari perusahaannya sendiri atau dari pihak bank mempengaruhi perilaku konsumen melalui strategi pemasaran itu sendiri? Oke, bagaimana kami mempengaruhi perilaku konsumen, sudah pasti dengan kami para RM tentunya harus memberikan layanan yang profesional, dengan layanan profesional, dan kami juga yang dibekali dengan berbagai macam sertifikasi guna memberikan saran tentang produk yang sesuai dengan para customer kami. Ya, itulah yang mempengaruhi customer kami sendiri untuk memutuskan menjadi nasabah prioritas kami. Oke. Kalau bagaimana dari pihak bank sendiri atau dari kakaknya sendiri nih menilai pengaruh promosi dan iklan terhadap keputusan pembelian konsumen itu? Kalau pengaruh dari promosi dan iklan, sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya cukup signifikan, apalagi dengan cepatnya sosial media sekarang berkembang ya, dan kita menggunakannya, tadi saya bilang di awal, kita menggait beberapa influencer terkenal gitu untuk memasarkan produk kami. Itulah yang cukup mempengaruhi banyak
customer di luar sana untuk menjadi customer kami. Oke. Gue nangis sih. Oke Kak, loyalitas dan kepuasan konsumen sendiri, apa langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mempertahankan kepuasan konsumen atau nasabah prioritas itu sendiri Kak? Sudah pastinya tadi dari sesimpel kita mengadakan survei kepuasan pelanggan, dari apa yang membuat customer kami senang dengan fasilitas yang kami miliki atau mungkin pelayanan yang kami berikan gitu. Kami berusaha untuk tetap mempertahankan itu dan tidak menutup kemungkinan juga kami berusaha untuk selalu mengembangkan itu. Oke. Kalau dari perusahaan sendiri, bagaimana perusahaan menangani respon-respon negatif dari nasabah prioritas Kak? Itu gimana? Atau handling negatif feedback itu? Tentunya kami harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang menyebabkan si customer ini sendiri memberikan respon negatif. Dari kita berusaha mencari tahu, kami mencoba memberikan beberapa solusi yang bisa diambil oleh customer, hingga akhirnya kami bisa menutup negatif feedback dari para customer. Oke, gitu. Oke, thank you Koniki atas waktunya. Oke, sama-sama Riza.